Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas untuk LR parser pada bagian SLR1 atau Simple LR. Oke, di mana sebelumnya kita sudah tahu untuk di LR0 dan SLR1 kita membutuhkan LR0 items. Di mana kemarin kita punya sebuah diagram transisi dan juga sebuah tabel parsing. Oke, dari diagram transisi ini nanti yang akan kita buatkan tabel parsing. Oke, di sini untuk LR0 dan SLR1 untuk diagram transisinya ini tepat sama. Oke, diagram transisinya akan sama. Yang berbeda itu adalah di pembuatan tabel parsingnya. Oke, berarti langkah awalnya kita buat sebuah diagram transisi sama seperti di video saya sebelumnya, itu mengenai LR0. Bisa dilihat lagi untuk di video mengenai algoritma LR0-nya. Nah, di sini yang berbeda adalah mengenai si tabel parsing. Perbedaannya di mana? Oke, di sini kita akan punya lagi konsep first dan follow. Oke, mungkin di sini kita akan lihat aja untuk contohnya. Oke, kita kemarin sudah dapatkan untuk diagram transisinya seperti ini. Ini adalah diagram transisi yang kita dapatkan pada algoritma LR0-nya. Nah, pada SLR1 kita tambahkan lagi untuk sebuah first dan follow. Ingat-ingat lagi konsep first dan follow-nya. Nah, first dan follow-nya ini untuk apa? Oke, di sini untuk first dan follow kita akan gunakan si follow-nya. Untuk apa? Untuk menentukan posisi reduce-nya. Sisanya ini akan sama saja. Oke, berarti kan kemarin kita punya di sini untuk action. Di sini kita punya goto, A, B, dan stack. Ini adalah S besar dan A besar. Ini kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, berarti di sini sama ya. 0, 1, 0S itu pergi ke 1, 0A itu pergi ke 2, kemudian di sini kita punya shift, kemudian pergi ke 3, shift pergi ke 4, ini juga sama, di sini juga sama, kita akan shift, kemudian pergi ke 3, kemudian shift, pergi ke 4. Di sini kita akan pergi ke 5, di sini pergi ke 6, shift, ya pergi ke state 3, shift, dan pergi ke state 4. Nah, di sini untuk state 4, 5, dan 6 kemarin kan adalah state-state akhir yang kita akan lakukan action reduce. Nah, untuk penempatan action reduce-nya, kalau pada sebelumnya kita tempatkan pada semua terminal beserta stack-nya. Nah, pada SLR1 ini, kita hanya akan tempatkan pada follow-nya saja. Oke, berarti di sini selain kita mengingat cara pembuatan diagram transisi, kita pun harus ingat konsep first dan follow set-nya. Oke, berarti kita akan lihat. Kita punya I4. Oke, pada step 4, kita akan mengembalikan B kembali ke A. Kita lihat, berarti pada variabel A, kita akan punya follow-nya adalah A, B, dan stack. Berarti kita akan tempatkan reduce-nya ini pada A, pada B, dan juga pada stack. Oke, sama. Di sini berarti untuk A maka B, A maka B, dan A maka B. Oke, kemudian untuk step 5. Ini adalah untuk variabel S. Nah, untuk S ini follow-nya hanya stack saja. Berarti kita akan simpan reduce-nya hanya pada stack-nya. Oke, untuk reduce-nya yang mana? Sama, tetap S, maka A besar, A besar. Oke, untuk di step 6, ini adalah variabel A lagi, sama, follow-nya itu A, B, dan stack. Berarti reduce-nya
Ada di A, ada di B, dan ada di stack. Oke, di sini berarti A, maka A kecil A besar, A, maka A kecil A besar, A, maka A kecil, dan A besar. Oke, jadi di sini untuk algoritma SLR1, diagram transisinya, oke, untuk diagram transisi, ini akan sama dengan LR0. Nah, yang berbeda itu pada tabel parsingnya. Nah, perbedaannya itu hanya untuk penempatan nilai reduce-nya. Oke, reduce-nya ini kita menggunakan follow set. Berarti kita harus ingat lagi nilai first dan follow. Oke, bisa cek lagi di video sebelumnya. Untuk konsep first dan follow ini pun akan kita gunakan nanti untuk di algoritma LR parser selainnya. Oke, mungkin ini saja untuk video mengenai algoritma SLR1. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai look ahead LR. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa untuk LR0 dan SLR1 itu kan membutuhkan LR0 items. Dan untuk look ahead LR atau LALR dan canonical LR itu membutuhkan LR1 items. Nah, di mana sebenarnya untuk perbedaannya antara LR0 dan LR1 items itu sebenarnya hanya LR0 kita tambahkan sebuah look ahead. Oke, di sini berarti diagram transisinya ini yang akan berubah karena kita akan menambahkan sebuah look ahead. Oke, mungkin kita akan langsung lihat untuk contohnya. Oke, di sini kita gunakan CFG yang sama. Ini CFG yang sebelumnya kita punya S maka A besar, kemudian A maka A kecil A besar atau B. Nah, ingat di sini untuk di algoritma look ahead LR kita harus mencari dulu first dan follow-nya. Oke, jadi kita akan ingat first dan follow-nya. Oke, kemudian di sini untuk membuat diagram transisinya, kemarin kan kita misal kita punya S, maka A besar, dot. Oke, di sini kalau pada LR0 items, kita hanya memanggil yang berada di sebelah kanan dotnya. Oke, di sini kita hanya melihat di sebelah kanannya, kemudian jika dia terminal, kita stop. Tapi kalau dia non-terminal, kita akan panggil si A-nya atau variabel yang berada di sebelahnya. Nah, untuk di look ahead ini, kita akan melihat juga setelahnya, siapa yang memfollow-nya. Oke, berarti si A di-follow oleh A besar. Nah, berarti kan kita panggil dulu si A-nya. A itu adalah A kecil A besar dan B. Sama, dotnya tetap di sebelah kiri. Oke, berarti A di-follow oleh A besar. Sama seperti di follow, berarti kita akan ambil first dari A-nya. Berarti first dari A itu adalah A atau B, di sini juga A atau B. Nah, ini yang kita sebut sebagai look ahead. Nah, terus bagaimana kalau tidak ada yang memfollow? Nah, kalau tidak ada yang memfollow, sama. Tapi kita tidak ambil follow dari S. Kita akan ambil look ahead dari si S-nya. Oke, misal seperti ini, S maka dot A besar stack. Berarti kita akan punya si A. Karena ini tidak ada yang memfollow, berarti kita akan ambil si stack sebagai look ahead-nya si A. Oke, kemudian kalau kita punya seperti ini, S maka A besar, A kecil. Berarti kan kita akan manggil si A. Di sini dot A kecil A besar. Di sini dot B. Oke, yang memfollow si A itu adalah terminal. Nah, terminal ini yang kita akan ambil sebagai look ahead-nya.
Nah, tapi kita ingat, jika yang memfollow itu adalah variabel, berarti kita akan ambil first dari variabel tersebut. Jika tidak ada yang memfollow, berarti kita akan ambil look ahead-nya. Nah, jika yang memfollow-nya adalah terminal, berarti kita ambil terminalnya. Kita lanjut aja, membuat diagram transisinya. Oke, berarti untuk membuat diagram transisinya, kita akan buat variabel untuk memanggil si S-nya. Oke, berarti kita gunakan aja S aksen. Ini sebenarnya boleh berbeda, asalkan tidak menggunakan variabel yang ada pada CFG-nya. Oke, kita buat aja S aksen. Berarti di sini dia akan memanggil si S. Kita berikan dot di sebelahnya. Oke, kemudian untuk look ahead-nya, kita tuliskan ini adalah sebuah stack. Oke, dari sini baru kita panggil. Di samping dot itu adalah S. Berarti kita panggil S. Kita punya A besar, A besar. Ini adalah hasil pemanggilan S aksennya. Oke, kita akan memanggil si S. Ini tetap berikan dot di sebelah kiri. Nah, kita lihat. Karena S ini dipanggil dari si S aksen ini, berarti kita lihat setelah S di sini, dia ada tidak yang memfollow. Karena tidak ada yang memfollow, berarti kita akan ambil look ahead-nya. Berarti look ahead ini kita simpan di S. Oke, kemudian dari si S ini, kita panggil si A. A ini berarti adalah dot A kecil, A besar, dan dot B. Ingat, yang baru dipanggil, kita simpan dotnya di sebelah kiri. Nah, untuk look ahead-nya, kita lihat si A dipanggil oleh si S. Ya kan, di sini pemanggilan si A-nya. Oke, setelah si A, oke, berarti dia ada variabel lain. Variabel apa? Itu adalah variabel A. Kita akan ambil berarti first dari A-nya. Itu adalah A atau B. Di sini A atau B. Oke, look ahead-nya ini berlaku untuk semua nilai atau turunan dari A yang tadi dipanggil. Oke, dari sini kita lihat lagi. Ada tidak yang dipanggil? Ini nggak ada ya. Di sini juga tidak ada. Berarti ini kita selesai. Kita punya ini adalah I0 kita. Kita akan lakukan transisi dari baris per barisnya. Ya, yang pertama berarti untuk inputan S besar. Berarti si S aksennya akan menjadi S dot. Look ahead-nya gimana? Untuk look ahead-nya ini tidak berubah. Saat kita mentransisikan, hanya dotnya saja yang berubah. Tetap kita akan ambil look ahead dari nilai sebelumnya. Berarti di sini tetap stack. Oke, di sini ada yang dipanggil? Sudah tidak ada. Berarti ini selesai. Kita punya I1. Oke, kemudian yang kedua. Berarti untuk inputan A besar. Oke, untuk inputan A besar berarti kita punya S, maka A besar dot A besar. Oke, kita pindahkan dotnya. Nah, untuk look ahead-nya tadi tetap ya. Di sini kita ambil untuk di stack-nya. Oke, dari sini ada yang dipanggil. Oke, ada si variabel A. A itu adalah A kecil, A besar, dan B kecil. Di sini kita panggil dia adalah A. Oke, kemudian setelah A ini, ada lagi tidak yang memfollow. Oke, karena dia tidak ada, berarti kita akan ambil look ahead-nya. Berarti di sini adalah stack dan juga stack. Ada lagi yang dipanggil? Karena tidak ada, ini selesai ya. Ini I2 kita. Kemudian untuk yang baris ketiga. Oke, berarti melewati A. Ini A, maka A kecil dot A besar. Look ahead-nya tetap A atau B. Oke, di sini kita memanggil lagi si A-nya. A itu adalah A kecil A besar, ini B. Oke, look ahead-nya kita lihat lagi ke atasnya. Berarti setelah A ini,
ada tidak yang memfollow? Karena tidak ada, kita langsung ambil look ahead-nya. A atau B, A atau B. Oke, berarti ini selesai. Karena sudah tidak ada yang dipanggil, ini kita punya I3-nya. Oke, kemudian melewati B. Berarti A, ini B, dot A atau B. Oke, ini sudah tidak ada yang dipanggil, berarti kita punya di sini adalah I4 ya. Oke, dari sini sama, kita telusuri lagi nilai-nilai yang barunya. Oke, I1 sudah tidak ada. Untuk I2, berarti ini melewati A besar, kita punya menjadi S, maka A besar, dot. Dengan look ahead-nya tetap stack. Oke, ini selesai. Berarti ini adalah I5 kita. Kemudian untuk baris keduanya, melewati A kecil, kita punya A, maka A kecil dot A besar dengan stack. Oke, kemudian kita panggil si A. A ini adalah A kecil A besar, dan juga B. Oke, di sini kita lihat untuk look ahead-nya. Berarti di samping A, ini sudah tidak ada lagi yang memfollow, berarti kita akan ambil look ahead dari atasnya. Oke, lihat dari yang sebelumnya, berarti di sini adalah stack dan stack. Nah, di sini I3 dan I6 sama, tapi look ahead-nya berbeda. Nah, untuk look ahead-nya yang berbeda, di sini tetap kita tuliskan. Jadi di sini kita dapat I6. Oke, kemudian dari untuk yang B, juga sama. Di sini B berarti A, maka B dot dan stack. Ini juga sama, look ahead-nya berbeda, tapi tetap kita tuliskan. Oke, di sini I7. Kemudian kita lanjut. Di sini A. Oke, di sini berarti melewati A besar. A, maka A kecil, A besar, dot, A atau B. Oke, di sini ini sudah tidak ada yang dipanggil, berarti ini selesai. Kita punya I8. Oke, kemudian di sini kalau kita melewati A kecil, ini dia akan menjadi A kecil dot A besar. Oke, kita lihat di sini. Berarti kan A, maka A kecil dot A besar, A atau B. Dipanggil lagi si A-nya. Kita dapat A kecil A besar dan B. Look ahead-nya setelah A tidak ada, berarti kita ambil look ahead-nya. A atau B. Sama dengan I3-nya. Berarti ini akan looping. Berarti sama seperti kemarin, kita tulis saja. Di sini adalah menuju ke I3. Begitu juga untuk si B-nya. Saat dia melewati B, berarti kan dia akan pergi ke I4. Oke, dari sini, dari B juga selesai. Karena dia sudah di sebelah kanan. Kita lihat untuk turunan atau transisi yang terbarunya. I5 dia sudah di sebelah kanan. Untuk I6, ini kita punya. Dia melewati A. Berarti kita punya A. Maka A kecil A dot dengan look ahead-nya adalah stack. Ini sudah tidak ada yang dipanggil. Kita tutup. Berarti di sini adalah I9. Oke, dari yang sini kalau kita tuliskan, dia akan menjadi A, maka A dot A besar dengan stack. Kemudian dari sini dipanggil lagi A kecil A besar, dan B. Untuk look ahead-nya, kita akan ambil si stack-nya. Oke, sama saja dengan I6 itu sendiri. Berarti dia akan looping kembali ke I6 itu. Berarti dari sini dia akan pergi juga ke I6.
saat kita berikan inputan A. Oke, saat dia diberikan inputan B, berarti kan dia akan sama aja, pergi ke I7. Oke, ini selesai. Di I7 juga sudah di sebelah kanan, dan I8 juga sudah di sebelah kanan. Oke, ini selesai, berarti kita lihat. Tadi kita punya state baru itu adalah I9. Nah, tapi posisinya sudah di sebelah kanan, berarti kita sudah selesai untuk diagram transisinya. Oke, berarti ini adalah yang kita sebut sebagai diagram transisi untuk di LR1 items-nya. Ini berarti sudah dengan sebuah look ahead. Oke, berarti dari sini kita akan buat untuk tabel parsingnya. Oke,